Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dian di mata kuliah Kimia Dasar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Nah, pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Nah, apa saja benda-benda kimia yang ada berada di sekitar kita? Contoh pada gambar tersebut itu adalah kondisi dari sebuah dapur. Nah, itu pasti di luar negeri ya karena bentuknya seperti itu. Nah, di dalam dapur tersebut ada banyak sekali barang ya. Ada kaca, ada buah, ada sayur, ada gas, ada pula panci, kemudian ada pisau, ada kayu dan sebagainya. Nah, benda-benda tersebut sebenarnya itu bahan kimia apa sih yang menyusun mereka? Contoh, nah itu di kaca dari lemari. Di kaca lemari di sebelah kiri itu dia berbentuk transparan. Nah, kaca itu kan bentuknya transparan itu kan. Nah, dia berasal dari unsur silikon dioksida, bahan kimianya silikon dioksida. Kemudian ada wastafel. Nah, biasanya sebelum diminum di situ ada penyaringnya. Nah, penyaringnya tersebut dia mengandung bahan disinfektan sehingga bisa membunuh kuman. Nah, kalau di luar negeri air dari keran itu bisa langsung diminum. Beda dengan di Indonesia ya. Kemudian selanjutnya ada termoset yang berasal dari polimer. Nah, nanti di teknik kemasan nanti kita akan belajar tentang polimer juga. Ada plastik ya, ada banyak sekali jenisnya. Kemudian ada di dalam kulkas itu ada banyak sekali benda-benda. Ada makanan, ada minuman, ada air. Nah, bahan-bahan kimianya ada di situ. Kemudian kenapa sih pernahkah kalian berpikir itu kulkas kok bisa dingin? Apa aja sih? Cuma dijolokin aja? Enggak kan? Pasti di situ ada bahan pendinginnya. Nah, ya kulkas yang zaman dahulu itu menggunakan bahan klorofluorkarbon atau CFC. Akan tetapi karena bahan-bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga penggunaannya dilarang. Nah, sehingga sekarang itu kulkasnya itu bebas CFC atau klorofluorkarbon free, refrigerating fluid. Nah, jadi cairannya atau gasnya di situ tidak menggunakan CFC lagi. Kemudian selanjutnya adalah lampu itu yang ada di atap itu. Lampu itu dia menggunakan energi listrik, ya kan? Nah, energi listrik itu dia biasanya ada yang berasal dari PLTA, ada juga yang berasal dari bahan bakar fosil, dari misalnya batu bara, atau bisa juga dari nuklir. Nah, itu dari bahan-bahan kimia yang bisa menyalakan lampu. Kemudian pancinya di sini ada panci, ada yang dari stainless, ada aluminium dan lain-lain. Itu yang di sini terbuat dari campuran metal atau metal alloy. Kemudian di dalam almari itu ada, di situ misalnya ada bumbu-bumbu, kemudian ada kecap, ada makanan dan lain-lain. Itu ada protein, lemak, vitamin. Nah, makanan-makanan itu mengandung bahan kimia itu. Kemudian kalau di luar negeri kompornya itu biasanya terletak di atas meja. Nah, bentuknya datar, beda dengan kompor yang di Indonesia. Nah, di situ dia menggunakan bahan bakar gas. Nah, biasanya ada unsur sulfurnya. Kemudian ada lagi buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kan dia ditanam di kebun kan. Nah, untuk menumbuhkan tanaman itu biasanya membutuhkan pupuk. Nah, sehingga bahan-bahan kimia yang di kebun juga termasuk bahan-bahan kimia di sekitar kita itu. Kemudian kita lanjut ke fase materi. Nah, di sekitar kita benda-benda itu bentuknya apa aja sih? Contoh pintu dia bentuknya padat kan. Ada batu bentuknya padat. Kemudian ada air bentuknya cair. Ada sirup, ada es teh dan sebagainya. Kemudian ada gas. Balon udara bentuknya gas.
Nah, zat padat itu dia bentuknya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena partikel-partikel penyusunnya itu dia tersusun rapat dan gaya ikatnya sangat kuat sehingga bentuknya tidak berubah. Kemudian untuk zat cair, dia partikelnya rapat, akan tetapi gaya tarik menarik antar partikelnya itu lebih rendah daripada zat padat sehingga bentuknya bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, itu ketika gelasnya berdiri di situ, maka bentuk dari air dia akan mengikuti bentuk gelasnya. Tapi ketika gelasnya roboh, airnya akan keluar karena dia akan mengikuti ruangan yang ditempatinya sehingga airnya keluar. Nah, jadi air itu bentuknya berubah-ubah, tapi susunan partikelnya rapat. Kemudian gaya tarik menarik antar partikelnya lebih lebih lemah daripada zat padat. Kemudian fase materi yang ketiga adalah gas. Nah, molekul-molekul gas itu dia bebas bergerak, selalu memenuhi ruangan. Dia bebas bergerak karena eh, gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat lemah atau tidak ada dan dia selalu bergerak bebas. Nah, gerakan partikel-partikel gas itu namanya gerak Brown. Nah, dia bentuknya berubah-ubah. Kemudian eh, tadi ada materi bentuknya padat, cair, gas. Nah, sebenarnya semua benda itu bisa berbentuk ketiga benda tersebut. Bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, bisa juga berbentuk gas. Nah, contoh sederhana adalah air. Ketika kalian memasukkan air ke dalam freezer, maka air akan berubah jadi es batu. Nah, es batu itu bentuknya padat. Nah, tetapi ketika es batu dikeluarin, dia akan mencair lagi, berubah jadi air lagi. Kemudian ketika airnya kena panas, dia akan menjadi menguap. Nah, perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Ini di sini ada freezing atau pembekuan. Nah, airnya membeku menjadi padat. Nah, ketika dia berbentuk padat, maka susunan partikelnya lebih rapat daripada ketika dia berbentuk cair. Nah, kemudian ketika zat padatnya es batunya dikeluarin, dia akan melting atau mencair. Nah, ketika mencair, susunan partikelnya ini lebih renggang daripada semula. Kemudian ketika zat cair dipanaskan terus-menerus, dia akan menguap atau evaporasi. Nah, evaporasi ini perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Nah, perubahan dari padat ke cair, cair ke gas itu semuanya membutuhkan panas. Nah, kebalikannya, dari gas menjadi cair namanya kondensasi atau mengembun. Nah, kalian bisa lihat proses pengembunan itu ketika pagi-pagi kalian berada di puncak gitu kan, pagi-pagi, kemudian di atas daun itu ada titik-titik air. Nah, itu adalah embun. Embun itu berasal dari uap air yang mengalami kondensasi sehingga terbentuk titik-titik air. Nah, ketika airnya dimasukin ke kulkas, dia akan membeku. Nah, perubahan dari gas ke cair, kemudian ke padat, dia melepaskan kalor. Nah, sebenarnya ada lagi bentuk materi yang lain di atasnya gas. Gas ketika dipanaskan terus-menerus, maka dia akan terionisasi. Nah, gas yang terionisasi itu namanya plasma. Ya kan, tetapi untuk kuliah kimia dasar kita tidak akan membahas tentang plasma, jadi cukup 3 aja, padat, cair, dan gas. Oke, lanjut. Kemudian sifat fisika materi. Sifat fisika itu sifat yang bagaimana sih? Nah, di situ ada gambar. Yang pertama, paling kiri adalah gambar bentuk emas batangan, emas murni, emas antam. Dia bentuknya kuningan. Kemudian yang di tengah adalah diamond. Dia bentuknya bening. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada air. Dia transparan atau bening. Nah, sifat fisika dari zat cair adalah transparan.
transparan, dia tembus pandang opacity-nya. Kemudian warnanya dia tidak berwarna. Kemudian fase pada suhu kamar, atau fase pada suhu 25 derajat Celcius itu berbentuk cair. Nah, ini adalah sifat fisikanya. Kemudian ketika dia berada pada suhu minus 5 derajat Celcius, maka dia akan berubah jadi padat. Nah, ini adalah sifat fisikanya. Kemudian massa jenisnya, kerapatannya atau density-nya adalah 1,0 gram per mililiter. Bisa juga gram per centimeter kubik. Nah, itu adalah sifat fisika dari air. Bisa kita amati, bisa kita hitung, bisa kita lihat. Nah, ini cuman kita lihat aja, langsung dihitung tanpa ada perubahan apapun di dalam airnya ini. Kemudian yang kedua, yang di tengah ini adalah diamond. Dia transparan juga seperti air, kelihatan bening, itu agak berkilau sedikit. Kemudian tidak berwarna. Fasenya pada suhu kamar adalah berbentuk padat. Kemudian massa jenisnya 3,5 gram per mililiter. Ada yang tahu diamond itu berasal dari apa aja sebenarnya? Kalau air kan udah biasa ya, air. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Nah, kalau diamond itu apa? Ada yang tahu nggak? Diamond itu sebenarnya karbon. Sama dengan arang. Kayu yang udah dibakar kemudian dia didinginkan, bentuknya hitam itu, atau yang berada di dalam pensil yang hitam itu karbon juga. Sama dengan diamond. Diamond juga karbon. Akan tetapi diamond ini terbentuk di dalam perut bumi. Jadi ketika ada karbon di dalam bumi, dia tertekan secara terus-menerus, mengalami tekanan dan panas selama ratusan atau jutaan tahun, maka unsur karbonnya yang tadinya renggang dia akan tersusun teratur. Nah, ini namanya struktur kristal. Struktur kristal dari diamondnya itu teratur. Jadi atom-atom karbon dia tersusun dengan formula tertentu sehingga dia berikatan sangat kuat, sehingga bentuknya menjadi berubah, yang tadinya hitam tidak transparan, nah sekarang menjadi putih, ini bening, ini transparan. Kemudian sifat yang lain, density-nya 3,5 gram per mililiter. Kemudian yang di sebelah paling kiri ada emas murni atau fine gold. Nah, ini dia tidak transparan, tidak tembus pandang, itu opacity-nya. Kemudian bisa kalian lihat warnanya kuning-kuningan. Kemudian pada suhu pada 25 derajat Celcius dia berbentuk zat padat atau solid. Kemudian massa jenisnya 19,3 gram per mililiter. Nah, gold ini apa sih rumus kimianya? Ada yang tahu? Gold, emas, itu rumus kimianya adalah AU. Nah, kalau diamond itu karbon, C. Kalau air adalah H2O. Nah, sampai di sini sudah paham sifat-sifat fisika? Sifat fisika itu sifat-sifat yang bisa kita amati, bisa kita ukur, nah tanpa merubah struktur dari bendanya. Nah, air sama, tidak berubah menjadi yang lain. Kita ukur suhunya juga tuh, bentuknya transparan, tidak berwarna. Nah, itu sifat-sifat fisika. Kemudian perubahan fisika itu perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Contohnya tadi air berubah jadi es. Ini yang sebelah kiri adalah molekul air H2O yang berbentuk liquid atau berbentuk cairan. Nah, ini contoh dari sungai yang ada di kutub misalnya. Nah, di bagian tengah ini airnya mengalir, ini air berbentuk cair. Nah, tetapi di sebelah kiri kanannya ini ada SS. Nah, SS ini adalah air yang berbentuk padat. Nah, ketika air yang dari zat cair berubah menjadi padat, nah itu susunannya, kristalnya yang berubah. Yang di sebelah kiri itu acak. Nah, ini molekul-molekul air yang berbentuk cairan, ini tidak teratur. Nah, ketika dia berbentuk es atau kristal es, maka dia akan tersusun rapi, teratur, sehingga daya ikatnya juga lebih kuat. Makanya kalau es batu kan bentuknya tidak berubah.
bentuknya kotak ya. Kalau kotak ya tetap kotak. Nah, kalau zat cair dia berubah-ubah. Ini adalah contoh perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Ini yang di sebelah kiri air bentuknya zat cair. Itu rumus kimianya H2O, kemudian yang di sebelah kanan ada es batu atau solid water, itu rumus kimianya juga H2O, tidak berubah. Rumus kimianya tidak berubah, tetapi bentuk bendanya berubah. Yang sebelah kiri berbentuk zat cair, yang di sebelah kanan berbentuk zat padat. Nah, jadi tidak menimbulkan materi baru, cuman wujudnya yang berubah. Nah, itu namanya perubahan fisika. Selanjutnya sifat kimia materi. Apa sih sifat kimia? Nah, di SMP, SMA kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang perubahan kimia kan? Tadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Nah, kalau perubahan kimia, perubahan yang menimbulkan zat baru. Nah, kalau sifat kimia juga sama, sifat suatu materi kaitannya dengan kereaktifannya dengan benda lain. Jadi sifat-sifat ketika dia bereaksi dengan zat lain. Ini contoh metana. Dia ketika dibakar, nah kalau dibakar itu direaksikan dengan oksigen, maka dia akan membentuk karbon dioksida dan air. Nah, ketika dibakar tersebut dia akan menghasilkan panas, makanya dia bisa menjadi pengisi tabung gas metana. Kemudian ada baking soda. Nah, baking soda ketika dicampur dengan vinegar, maka dia akan membentuk karbon dioksida dan air. Kebalikannya, ketika reaksi, maka dia akan menyerap kalor. Nah, tandanya apa menyerap kalor? Kalor dari tubuh kita diambil. Sehingga ketika kita pegang terasa dingin karena kalor kita mengalir ke tersebut. Nah, kemudian ini ada patung yang tadinya warnanya kuning menjadi kehijau-hijauan. Ini akibat dari reaksi antara koper dengan karbon dioksida dan air, sehingga membentuk suatu yang disebut patina. Nah, itu patung itu. Dia berwarna kehijau-hijauan. Kemudian perubahan kimia. Nah, ini contoh pembakaran gas metana. Metana atau rumus kimianya CH4 direaksikan dengan oksigen. Rumus kimianya O2, maka dia akan molekul-molekul dari metananya dia terpisah menjadi unsur-unsurnya, terpecah-pecah. Oksigennya juga terpisah-pisah, hidrogennya terpisah-pisah. Nah, setelah terpisah mereka akan membentuk unsur baru. Nah, ketika metana dibakar dia akan menghasilkan karbon dioksida, nah CO2, kemudian dan air atau H2O. Nah, berbeda kan di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kiri metana adalah CH4, dia berubah menjadi CO2, karbon dioksida. Kemudian oksigennya pecah, dia membentuk molekul air, hanya berasal dari metananya tersebut. Itu adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Kemudian contoh soal. Ini ada dua jenis. Kalian amati yang mana yang merupakan perubahan fisika dan bagian mana yang merupakan perubahan kimia. Oke, kita bahas yang A. Pada gambar A, di sebelah kiri ada molekul-molekul berwarna merah. Nah, molekul yang berwarna merah itu terdiri dari dua buah atom. Kemudian molekul yang berwarna biru juga terdiri dari dua atom. Nah, itu adalah kondisi awal. Kemudian kondisi akhirnya bagaimana? Kondisi akhirnya molekul-molekul yang berwarna merah dia turun ke bawah, sementara molekul-molekul yang biru dia berada di atas. Nah, itu yang satu mengendap, satunya tetap bergerak bebas. Nah, itu menandakan adanya perubahan apa? Fisika atau kimia? Untuk menjawab kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya pada molekul yang berwarna merah dia tetap merah-merah dua sama dengan awalnya. Cuman bedanya dia di bawah. Nah, yang biru juga sama. Dia tersusun dari dua atom berwarna biru.
dia berada di atas. Nah, meskipun terjadi perubahan formasi, akan tetapi tidak menimbulkan unsur baru. Bentuknya susunan kimianya masih sama, sehingga termasuk dengan perubahan fisika. Kemudian lanjut yang B. Kondisi awalnya sama, merahnya berikatan 2 atom, birunya juga 2 atom. Nah, kita lihat kondisi akhir di sebelah kanan setelah panah. Nah, di sebelah kanan molekul yang merah dia terpecah. Yang biru juga ada beberapa yang terpecah. Kemudian merah dan biru berikatan. Merah biru, merah biru, merah biru. Kemudian masih tersisa yang biru 2. Nah, itu termasuk perubahan kimia. Kenapa? Karena unsur yang merah yang tadinya berikatan dengan merah, biru dengan biru, sekarang menjadi merah berikatan dengan biru. Jadi merah biru merah biru. Nah, itu yang di bagian bawah. Nah, itu adalah zat baru yang terbentuk. Nah, sementara yang bagian atas biru biru 2 molekul itu namanya zat sisa yang tidak bereaksi. Enggak apa-apa. Nah, itu termasuk dalam perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Kemudian di sekitar kita sebenarnya ada berapa sih unsur-unsur di alam? Apakah cuma oksigen, karbon, emas, logam? Sebenarnya ada banyak sekali unsur-unsur di alam. Nah, unsur-unsur tersebut kemudian ditata oleh para ahli menjadi suatu tabel periodik unsur. Nah, ada yang di sebelah kiri itu ada unsur logam, kemudian ada unsur gas mulia, kemudian ada non logam, kemudian ada unsur transisi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah misalnya itu yang paling sebelah kiri atas Ag, ini perak atau silver. Nah, itu biasanya dibuat untuk hiasan atau perhiasan. Ada kan perhiasan emas, ada juga perak. Nah, itu warnanya mengkilap. Kemudian bagian bawahnya adalah merkuri atau Hg. Nah, ini sering ditemui pada itu untuk mengukur tekanan tekanan udara, itu ada hygrometer. Kemudian ada zinc, Zn. Kemudian ada silikon. Kemudian ada karbon. Nah, ini yang paling banyak unsur di alam. Ada karbon. Kemudian ada helium. Itu helium yang mengisi gas balon udara. Kemudian ada juga unsur bromide. Nah, yang di tabel itu ada unsur metal itu yang berwarna oranye. Nah, yang oranye itu metal. Kemudian yang ungu non metal. Kemudian ada metaloid itu unsur transisi. Nah, karena ada banyak sekali unsur dan semuanya itu sering kita gunakan di mata kuliah fisika, maka Ibu berharap kalian untuk selalu membawa tabel periodik unsur ketika kuliah kimia. Karena di setiap kuliah kita pasti akan selalu berurusan dengan rumus-rumus kimia. Jadi kita harus selalu siap. Oh, unsur ini dia nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa. Jadi biar bisa langsung ketahuan. Misalnya untuk mencari H2O, berapa massa atomnya, berapa massa molekulnya. Nah, itu kalian harus bisa membaca tabel periodik. Nah, jadi sekarang Ibu memberikan tugas. Nah, untuk persiapan mata kuliah kimia yang selanjutnya, Ibu ingin kalian menyiapkan tabel periodik unsur. Nah, jika ada yang sudah punya di buku kimia di SMA bisa dipakai lagi. Jika belum punya, kalian bisa searching di Google kemudian dicetak. Kemudian kalian pelajari cara membaca tabel. Kemudian tabel periodik wajib dibawa pada saat perkuliahan kimia ya, karena kuliahnya kita masih online, jadi ya Ibu nggak bisa ngecek kalian masing-masing ya, paling nanti Ibu akan tanya, oh ini unsur ini berapa masanya gitu. Nah, kemudian untuk materi dan perubahannya
sedikit aja dulu, kita masih pemanasan. Kemudian nanti kalian cari tabel periodik unsur, kalian pelajari unsur-unsurnya itu apa aja namanya, masanya bagaimana, kemudian nomor atomnya berapa. Nah, nanti di minggu depan akan kita bahas tentang atom, struktur atom, molekul, unsur, dan lain-lain. Oke. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya langsung di grup WhatsApp, atau bisa juga kalau masih malu-malu bisa langsung japri ke ibu. Nanti akan ibu jawab insya Allah. Oke, untuk perkuliahan kimia pada kali ini ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.